Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak bunda yang ada di rumah? Mudah-mudahan selalu sehat dan baik-baik saja dan tetap stay di rumah. Nah, kita sekarang akan melanjutkan pembelajaran kita kembali. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Ambil buku tema 9-nya ya nak. Tema 9, benda-benda di sekitar kita. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 9, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang bahasa iklan dan makna persatuan dan kesatuan. Pada kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonomi tersebut? Coba kalian perhatikan pada buku kalian di tema 9 halaman 87 sampai ke halaman 92. Di situ dapat kalian lihat gambar-gambar, contoh gambar-gambar dari kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu terdiri dari agraris dan non-agraris. Nah, agraris itu apa, nak? Agraris itu adalah kegiatan ekonomi penduduk dalam memanfaatkan faktor-faktor alam. Contoh dari kegiatan ekonomi agraris misalnya ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga ada kehutanan. Sedangkan kegiatan ekonomi non-agraris meliputi pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan juga jasa. Nah, di sini Bunda akan menerangkan macam-macam kegiatan ekonomi dari kegiatan ekonomi agraris. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian itu misalnya apa? Kegiatan ekonomi pertanian misalnya adalah menanam padi, jagung, ubi, dan juga palawija. Kemudian kegiatan perkebunan. Perkebunan ini terbagi menjadi dua ya nak, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar yang dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Nah, contoh-contohnya dari perkebunan yaitu karet, kelapa, kelapa sawit, dan juga tebu. Nah, yang ketiga ada peternakan. Peternakan ini juga terbagi dua. Ada peternakan hewan besar, contohnya adalah sapi, kerbau, dan kuda. Dan hewan kecil contohnya apa? Kambing, ada domba, ada kelinci, dan juga babi. Kemudian ada lagi peternakan unggas, contohnya ayam, itik, entok, dan burung. Kemudian kegiatan ekonomi berikutnya adalah perikanan. Perikanan ini contohnya ikan nila, ikan gurame, dan lele. Kalau di air payau ada lagi, contohnya pengelolaan ikan bandeng. Kemudian kehutanan. Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan reboisasi. Apa itu reboisasi? Ada yang masih ingat? Nah, reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Hasil hutan contohnya seperti ada kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Itu dia ya. Jadi kegiatan ekonomi agraris terbagi menjadi 5. Ada pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Nah, sekarang kita akan membahas contoh-contoh dari kegiatan ekonomi non-agraris. Misalnya adalah perindustrian, yaitu mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun barang jadi. Contohnya pada pabrik tekstil ya, mengubah benang menjadi kain. Kemudian pengolahan ikan menjadi ikan kaleng dan karet menjadi ban. Yang kedua pertambangan, yaitu mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral yang dimaksud yaitu yang ada di dalam perut bumi. Contohnya hasil barang tambang
antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Dan yang ketiga ada perdagangan, yaitu kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan misalnya adalah hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Nah, pada perdagangan, yang mengirim dan menjual barang ke luar negeri disebut ekspor, dan memasukkan dan membeli barang dari luar negeri disebut impor. Jadi dalam perdagangan itu ada ekspor, impor. Nah, yang kemudian yang keempat ada jasa, yaitu menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Misalnya kegiatan jasa itu ojek, ada beca, angkutan umum, dan bidang pariwisata. Nah, jadi kegiatan ekonomi non-agraris ada berapa? Nah, ada 4. Yang pertama perindustrian, yang kedua pertambangan, yang ketiga perdagangan, dan yang keempat jasa. Nah, kalian sudah paham ya, kegiatan ekonomi itu terbagi 2, ada yang agraris dan ada yang non-agraris. Nah, semoga dengan penjelasan Bunda ini kalian semua paham dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku kalian. Dan ingat, tetap stay di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.